Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, seorang dokter yang bertugas di IGD, instalasi gawat darurat, bercerita tentang pengalaman dia di dalam menangani sekian banyak pasien. Biasanya yang namanya pasien masuk ke IGD biasanya dalam keadaan gawat darurat, sesuai dengan namanya, instalasi gawat darurat. Orang kecelakaan, orang kejang-kejang, orang sakit parah. Beliau bercerita tentang pengalaman yang beliau alami ketika menghadapi pasien yang sangat bermacam-macam. Beliau bercerita suatu saat ada pasien yang kecelakaan dalam kondisi parah, darah mengucur deras dan tidak sadarkan diri. Tapi anehnya ketika digeledik, bawa dipan yang berjalan itu, ternyata mulutnya itu terus mengeluarkan suara, padahal dalam keadaan tidak sadar. Dan ternyata ajaibnya suara tersebut adalah suara Al-Quran. Suara Al-Quran. Ternyata pasien tersebut dalam keadaan tidak sadarkan diri, yang keluar dari mulutnya adalah Al-Quran. Terus baca Al-Quran. Sampai akhirnya meninggal dunia. Karena tidak bisa tertolong lagi. Sebab terlalu parah luka yang dia alami. Pengalaman berikutnya, di lain kesempatan dia menemukan pasien yang juga kondisinya mirip. Sama-sama kecelakaan, sama-sama luka parah. Dan sama-sama mengeluarkan suara. Cuman yang dikeluarkan suara dari mulut orang ini adalah bukan Al-Quran. Tapi nyanyi. Ketika nafasnya tersengal-sengal, tinggal satu, tinggal dua, hampir dia meninggal, dibimbing oleh dokter muslim ini untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, ditalqin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetap yang keluar adalah lagu. Yang keluar adalah nyanyian. Sampai dia mati, kalimat yang terakhir terucap adalah nyanyian. Dokter ini penasaran, pengen tahu tentang perjalanan hidup dua orang ini. Maka yang paling paham adalah keluarganya. Orang yang pertama setelah selesai mengakhiri hidupnya dengan bacaan Al-Quran, dokter mencari mana keluarganya. Ketika diceritakan oleh sang dokter bagaimana ending dari anak tersebut, masih muda, pemuda, umur sekitar belasan tahun lah. Ditanya kepada keluarganya, setelah diceritakan oleh dokter tadi yang Masya Allah saya tadi terkagum-kagum melihat akhir yang sangat indah dari putra bapak atau putra ibu. Saya pengen tahu bagaimana sebenarnya perjalanan hidupnya. Maka keluarga dari sang pemuda tersebut bercerita bahwa anak kami ini memang
sangat tekun beribadah. Dia seorang hafidz Al-Quran yang menghabiskan hidupnya untuk terus membaca Al-Quran. Dia juga imam masjid yang tidak pernah telat untuk berangkat ke masjid. Selalu beliau membaca Al-Quran siang dan malam. Malamnya rajin tahajud, siangnya rajin untuk murojaah membaca Al-Quran. Ketika dia bawa kendaraan pun, di kendaraan yang dia dengarkan adalah Al-Quran. Yang dia baca adalah Al-Quran. Memang anak kami ini hari-harinya diisi dengan Al-Quran. Dokter itu pun tidak kaget melihat cerita perjalanan hidup sang pemuda. Di kesempatan yang lain setelah selesai mengurusi jenazah pemuda yang kedua yang mengakhiri hidupnya dengan lagu-lagu, nyanyian, dia tanya kepada keluarganya, ini sebenarnya bagaimana sih perjalanan hidupnya? Aduh dok, ini hari-harinya selalu telinganya disumpel dengan Walkman. Dan Walkman yang dia dengarkan isinya adalah musik, nyanyian, hari-harinya terus itu kerjaannya. Sholat jarang, ke masjid hampir-hampir tidak pernah. Habis waktunya untuk mendengarkan musik. Idolanya adalah artis anu, penyanyi anu. Dokter itu mengatakan, wajar seandainya kemudian akhir hidupnya seperti itu. Kejadian yang seperti ini itu bukan satu atau dua. Kejadian yang seperti ini banyak terjadi di muka bumi ini. Ini menguatkan sebuah kaidah kehidupan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab beliau Tafsir Ibnu Katsir, Tafsirul Quranul Azim, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Siapa yang punya sebuah pola di dalam hidupnya, sebuah kebiasaan di dalam hidupnya, maka dia akan mati sesuai dengan kebiasaan dia tersebut. Saya ulangi. Siapa yang punya pola kebiasaan selama hidupnya, maka dia akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Pemuda yang pertama, kebiasaannya apa? Baca Al-Quran. Maka dia pun diwafatkan ketika baca Al-Quran. Pemuda yang kedua, apa kebiasaannya? Dengerin musik. Mulutnya yang keluar dari lisannya adalah musik. Maka dia pun juga diwafatkan oleh Allah dalam keadaan sedang bernyanyi, bermusik dan seterusnya. Maka lihat apa kebiasaan kita. Pegang HP terus, mungkin matinya pas pegang HP. Mending kalau yang dipegang programnya adalah Al-Quran. Tapi saya pikir tidak banyak. Ya, Ustaz, ada Ustaz. Software Al-Quran di HP saya ada Ustaz. Masya Allah, bagus. Tapi dalam sehari berapa kali dibuka? Lebih sering buka WA, lebih sering buka Facebook, lebih sering buka program Al-Quran. Lebih sering yang mana? Siapa yang punya kebiasaan dalam hidupnya, maka dia akan ditutup hidupnya sesuai dengan kebiasaannya. Dan ini kebiasaan yang terus menerus. Bukan, oh ya Ustaz kalau di pondok ya kebiasaannya baca Quran. Kalau liburan, ya nonton TV. Jadi bukan kok kemudian kebiasaan yang terputus-putus, tidak. Kebiasaan yang terus menerus. Kalau misalnya selama liburan 2 pekan isinya nonton TV terus, berarti itu kebiasaan baru dia. Dan matinya bisa saja sesuai dengan kebiasaan barunya, bukan kebiasaan lamanya. Maka istiqomah itulah sepanjang hidup. Bukan hanya selama di pondok, bukan hanya selama kita berada di masjid, tapi kebiasaan hidup adalah sesuatu yang kita jalani selama hidup kita, dimanapun kita berada
dan kapanpun kita berada. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Siapa punya kebiasaan dalam hidupnya, maka dia akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan tersebut. Maka milikilah kebiasaan yang baik, hindarilah kebiasaan yang buruk. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.